untuk satu fight kah? Iya. Atau satu secure objektif, tapi inilah dia draft pick untuk di game yang kedua. Kali ini Akai lagi-lagi terlepaskan begitu saja dengan adanya 6 band dari Masha, Faramis, Esmeralda. Begitu juga dengan Natalia, Fanny, dan juga Valentina. Tadi kita udah sempat bahas Natanya bakal jadi perebutan, tapi Oke. ternyata bakal langsung dieliminasi aja. Dan 1-1. Akai juga masih menjadi 1-1. prioritas. Ya, 1-1. dan juga Oh, Eve. tapi ini bahaya. Kalau ini menuju kepada satu dari Kairi di jungle untuk Akainya, Franco bisa saja diamankan di sini. Bagi teman-teman dari Onyx Esports, karena kita tahu di sini One punya Needles of Flower, Purify gratis, tapi tidak dengan efek suppress. Itu satu celah yang masih bisa terlihat, apalagi menengok dari efek reward manipulation yang bisa tercancel juga dengan satu Iron Hook saja. Oke, berarti ya kalau misalnya ngambil Franco ini bakal jadi langsung nge-counter dua pemain ini, nge-stop pergerakannya serang One Time and atau tide wait for no Patrick man. ternyata Goldfin terlebih dahulu. Heroology Digi. of Minecraft, your team is paid. Oh, Digi kali ini langsung dimunculkan. Bentar, Bentar. bentar dulu nih. Mikir lagi. Digi? Karena gini, Karena Digi biasanya pakai sama hati. Iya, Sekarang jadi keyboy. sekarang jadi Keyboy. Dan bahkan aku tidak yakin kalau ini adalah Digi di area roamer. Hah? Terus di mana? Di mid lane. Di mid lane. Digi Karena mid gini, lane. karena gini. Bukan pertama kalinya kita melihat bagaimana Onyx Esports dengan memainkan metode dua support. Ah, Dia oke. pernah membawa Matilda Digi, dia pernah membawa Rafaela Digi. Ah, Dan bahkan bisa jadi nanti akan ada sebuah pick yang lebih menarik kalau seandainya menengok dari Digi dan Akai yang sudah berada dalam satu tim yang sama. Padahal kita seringnya ngelihat kalau ada Akai, pick Digi. Tapi sekarang Diginya satu tim dengan Iya. Akai. Dan kalau ada Digi, kemungkinan mereka bisa dapetin juga Atlas. iya. Atlas, Atlas bisa possible masuk. juga. yang luar biasa ya tentunya. Apalagi Sudah. Franco-nya juga udah diamanin sama teman-teman Iya. dari Rebellion. Sudah diamankan terlebih dahulu karena balik lagi kita belum melihat ini benar-benar jadi pure roamer bagi Digi karena dengan pasif terbarunya dia yang Ya. semakin lama dia hidup persenan dari magical powernya akan meningkat persenannya. 60%. Bahkan sampai 60%, 60% tambahan magic itu sakit. Your Sakit team banget apalagi is kalau bikinnya banned. kayak arah Genius One, ke arah Clock of Destiny like Wah, ini Invention, Povius pengen BN sih. Benedetta, atau karena mungkin One-One-nya biar secure aja karena udah gak ada Esmeralda. Bisa juga sih. Kemarin kan biasanya kan Atau kalau kita cancel Team untuk is banned. reward manipulation. Itu dengan satu skill saja loh Om Mawa. Oh iya bisa ketarik gitu Bisa ya. ketarik kayak tadi ya, kayak kita tadi sempet yang lihat dilakukan juga. sama Nino. Astaros Eye. Dan aku yang paling nyebelin adalah Julian. Mungkin di sini masuk akal ketika tidak mau langsung di backstep ke area belakang, tapi inilah dia komen dari Victor. Kalau ada yang bisa ngalahin BTK, saya pikir itu Rebellion. Rebellion ternyata yang diwaspadai oleh seorang Victor dari BTK tadi saat sesi interview Yes. yang kita adakan untuk hari ini. Tapi Victor. yes, balik lagi ke arah draftingnya kali ini masih ada dua pilihan binning yang bisa mereka lakukan. Tapi ya ini berat banget nih Onyx. Your team is Link banned. ternyata. Lagi ya, kalau ngomongin soal Link, bagaimana cara potensial dia untuk melakukan early ganking, aku sangat setuju sekali. Apalagi kalau kita tahu bahwa power dari Link ini sendiri mengincar ke arah backliner. Ya tentunya di sini yang akan terancam gak cuma satu tapi dua, ada One-One, ada Yves juga. Sehingga hal tersebut My tentunya langsung pleasure. di-X Your oleh teman-teman team is dari picking. tim Rebellion Zion. Begitu juga dengan Karina yang seolah-olah tidak ingin dijadikan sebuah opsional terakhir bagi Fearless karena di sini untuk pick off powernya Karina Franco itu instan banget. Siapapun yang terpick off dengan menggunakan Bloody Hunt bisa terkena instant kill. Ya, dan ini ada komen juga dari Aldo. Concern kita di Dairon dan Swallow karena mereka yang bisa ngembangin flow permainan di tim Rebellion. Ini komen objektif namanya. Apalagi menengok dari draftnya, ini masuk akal banget Julian yang tadi menyusahkan di band. Ya, langsung Esmeralda respect ke Swallow. Masha, ini dua hero-nya dari Dairon. Betul. Jadi benar-benar diperhatikan untuk dua player ini khususnya dari Rebellion. Ya. Cuman baik lagi kalau kita ngomong Rebellion mereka belum ada Your ke team arah is jungler picking. dengan adanya Thames. Possibility besarnya ada di XP, berarti masih ditahan nih. Atau jangan-jangan EXP lanernya bahkan ada di last pick nanti. Oh, bisa jadi juga. Karena Ini tamusnya masih bisa fleksibel. ditaruh di bagian area jungle. Bisa. Menengok dari bagaimana durability dia untuk menahan gempuran dari Akai. Dan kita tahu untuk heavy spin yang dia miliki ini sangat menjengkelkan sekali. Namun, kalau seandainya ini akan ada damage dealer lagi dari teman-teman Onyx Esports, mungkin saja Vengeance Spell akan menjadi pilihan dari seorang Tamus. Dan itu akan ada di tangan Dairon. Dan dia Kairi dengan bagaimana prestasinya dia MPL season yang ke-7 join kepada Onyx Philippines setelah dia berpindah dari Blacklist International sebelumnya. Lalu menjadi MPL season ke-8 runner-up dan juga M3 runner-up.
Wow. Yes, ada Pakito, ini Golden belum kelihatan. Oh, Golden sudah ada si Beatrix. Oke, RG Show dan Iya. sepertinya akan kita lihat Boots dengan Pakitonya lagi. Yes. Lilia ini bakal bagus untuk tim fight jangka panjang ya. Apalagi Oke. dengan adanya Tamus. Jadi Tamus di sini sudah mulai harus berpikir apakah memang harus diletakkan sebagai jungler. Dan one-one. Iya, karena dia nggak bakal punya escape sebenarnya buat Tamus ketika dia bermain sebagai jungler berhadapan berjumpa dengan Lilia. Efek slow sih yang bakal nyebelin banget nantinya untuk tim fight jangka panjang. Iya. Kalau gitu mau diganti pakai apa? Explainer-nya Dairot kah? Daerot. Atau Uranus? Boleh. Uranus boleh ya. sih. Ambilnya bener-bener Kalau full. ngomongin soal Lilia dengan dia kita tahu regen HP yang dia miliki dari Uranus Iya. mungkin akan ketahan, namun Explainer udah mulai tipis buat sekarang. Kalau misalkan kita ngomongin Terisla juga udah nggak se-efektif dulu. Dan bahkan buat sekarang langsung Lancelot yang di-flex begitu aja. Omawa Vengeance Spell sepertinya akan ada di tangan Dairen dengan menggunakan Tamusnya. Alright, iya kalau di sini dengan Lancelotnya mungkin bisa memaksa ya agar nantinya ini time journey bisa dikeluarkan oleh Kiboy. Oke. Iya, ini Diginya sebenarnya bakal ngerepotin banget sih kalau aku ngelihat Ya, ya. karena dia punya reverse time yang Iya. itu adalah musuh utama untuk Lancelot sendiri. Betul. Akhirnya ketarik lagi ke belakang. Dan ini yang lebih mematikan adalah bagaimana Sans dengan Lilia. Karena kita tahu waktu dia bermain dengan jersey Timnas Indonesia, dia melakukan flanking power, mendapatkan double kill tanpa adanya trade kill sama sekali. Itu menguntungkan bagi teman-teman dari Onyx Esports kalau seandainya play-nya masih sama seperti yang dia lakukan pas dia bersama dengan Timnas Indonesia. Betul, pastinya akan sesuai yang diharapkan dari Onyx maupun dari Rebellion untuk game kali ini. Mereka bakal coba untuk mempertemukan satu sama lain dengan kondisi 1-0 yang udah diamankan oleh Onyx. Oke, MPL Arena. Sesaat lagi kita akan memasuki Land of Dawn dan langsung saja inilah dia pertandingan game kedua, match kedua dari Onyx Esports versus Rebellion Zion. Ini di MPL Arena, mana suaranya? Silahkan berikan dukungan sebanyak-banyak maupun teman-teman yang ada di rumah. Kalian bisa diberikan dukungan juga lewat live chat sembari kita langsung masuk ke dalam Lane of Dawn karena sudah terlihat beberapa pokingan damage yang diberikan dan terfokus ke arah laning phase masing-masing. Oke, lihat tadi ada satu Iron Hook yang sudah di pop out begitu saja dengan cepat. Fearless juga sudah mendapatkan jawabannya untuk sekarang. Kayaknya dia bakal bermain lebih safe juga, Val. Sudah langsung melakukan serangan agresif, Sans mengcover dengan cepatnya, Kairi jump in, Retribution pun digunakan untuk secure saja, 2 lawan 3, Iron Hook-nya connect Val, langsung menangkap Kairi, Kairi mencoba untuk membalaskan satu serangan tapi ternyata First Blood tetap ada di tangan teman-teman Rebellion Zion, First Blood by Samsung Galaxy A Series. Ya, sini dia first blood yang akan menguntungkan pastinya karena yang diambil adalah seorang Kairi. Cukup menghambat pergerakan dari farmingnya nanti, tapi Flicker juga udah hilang dari serangan seorang Val. Cuma kita bakal bergeser juga ke bagian bottom lane terlebih dahulu, khususnya ke arah gold laner. Cewek menghadapi seorang Heist dengan bantuan Kiboy. Ini enak banget pastinya karena Heist gak punya space yang besar, gak punya pergerakan yang bebas dengan adanya skill dari Kiboy. Oke, Fearless bahkan mengamankan di area Little Wanderer. Membuat pergerakan dari teman-teman Onyx Esports sedikit terhambat untuk di 1 menit awal. Menengok Kairinya juga belum mendapatkan heavy spin dan baru lebih tepatnya untuk sekarang Iron Hook-nya connect ke depan. Kiboy sprint pop out dan bahkan AC dalam ancaman. Inspire menyala tapi ternyata tidak menjadi jawaban. Flicker dari cewek langsung mengamankan 1 point kill di arah bottom lane. Wah, damage udah gak main-main dari seorang cewek. Kita lihat ini baru 2 menit yang pertama, tapi elimination sudah berhasil diamankan menuju ke arah Heist terlebih dahulu. Kita melihat kali ini platingan pun membuat dari seorang cewek punya gold yang lebih banyak. Turtle sudah spawn di area mid lane, terpantau masih padat penduduk. Oke, bahkan kalau misalkan kita melihat dari Kiboy-nya terkena Iron Hook di arah depan tapi masih belum punya time journey. Tumbang di arah depan juga tentunya dengan reward manipulation yang sudah pop out. Saat mencoba untuk bertahan dari gempuran tim fight yang terjadi. Rebellion Zion langsung dipaksa untuk mundur. Kairi masih menahan dari heavy spin yang dia miliki dan di arah belakang Boots mengincar ke arah Swallow. Flicker pun dilakukan, knockout strike tapi ternyata tidak mendapatkan ke arah Swallow. Dan malah Boots yang tertangkap untuk 1 Iron Hook dari Paul-nya. Langsung ter-takedown di area mid lane. Rebellion Zion melakukan counterplay yang manis sekali. Wow, Dairen juga hampir bisa tertangkap, tapi dengan kalkulasi yang luar biasa, dia bisa menahan dari Onyx, dia bisa survive juga. Dan kita bakal kembali lagi kali ini dengan 3 eliminasi yang diamankan oleh Rebellion. Ternyata belum ada perbedaan gold yang signifikan. Dari Turtle pun belum ada yang mulai mencoba melakukan inisiasi ataupun setup sejauh ini, Om Wawa. Yes, meskipun tadi memang Turtle-nya terlihat cukup bebas ya, tapi lebih fokus untuk mendapatkan atau melakukan team fight bagi kedua tim ini. Jadi ini agak sedikit reset dan yang pasti Kiboy di sini berhasil untuk ditumbangkan 1 kali tadi.
Tapi itu juga memancing sebenarnya. Wah. Dari biar time journey-nya bisa dilepaskan tadi untuk Onyx sendiri. Dan ya sekali lagi sebenarnya adalah objektif yang sulit untuk bisa digagalkan ya bagi Onyx Esports. Oke, tapi reward manipulation dipaksa spray down begitu saja dilakukan. Time journey pun cewek mencoba untuk bertahan tapi ternyata Swallow ditumbangkan oleh Suns dan di arah belakang cewek pun harus melakukan satu ganjaran yang sama. Fearless mencoba untuk bertahan, mencoba untuk memberikan sedikit immunity, tapi ternyata Kairi dengan retribution yang dia dapatkan langsung memberikan efek slow ice retribution sehingga pergerakan slownya benar-benar tidak bisa kabur dari Fearless. Nice try untuk Fearless, tadi dia bisa ngedodge dua pemain langsung tapi pada akhirnya terkejar juga dengan posisi dari seorang Kairi dan ini dia untuk emblemnya. Yes, dimana masih tetap sama sebenarnya dari Kairi-nya ya. Kalau kita lihat dia adalah battle spell cooldown, sedangkan dari Lancelot ini masih butuh waktu. Memang dia punya damage monster dan juga attack speed, tapi dari sisi retribusinya dia agak sedikit terlambat dibandingkan dengan Kairi. Oh, Blade of Despair. Apakah sudah menjadi jawaban tapi buat sekarang Iron Hook lagi karena Keyboy. Keyboy belum mau untuk melakukan serangan balasan tapi ternyata Keyboy masih survive. Time Journey, Keyboy. Dia masih selamat dari gempuran Rebellion Zion dengan Iron Hook, Reward Manipulation. Dan ternyata dengan satu Time Journey saja, dia masih mampu untuk bertahan hidup. Iya, ini Digi covernya doang anak kecil ya, tapi ternyata begitu kuatnya untuk seorang Keyboy menggunakan Diginya bisa survive dengan Time Journey, tapi di sisi lain juga dari seorang Dairon nampaknya dalam situasi yang kurang mengenakan karena Inferno-nya udah harus di-pop up menghadapi dua pemain sekaligus. Semua damage-nya sudah mulai masuk dan hilang dari seorang Dairon, ngasih space banyak untuk seorang Boots bisa mendapatkan platingan di area top lane. Cewek sudah mulai memainkan irama permainannya, tapi Suns di bagian mid lane mencoba untuk memporak-porandakan formasi dari Rebellion Zion 4 berbanding dengan 4. Dengan saat ini Rebellion Zion mulai tertinggal dari segi objektif gold leading juga bahkan Iron Hook tidak mendapatkan target operasi. Bahkan udah mulai kereset satu demi satu. Baik Suns-nya juga yang langsung melakukan Black Shoes ke depan. Swallow dalam ancaman. Lihat, Splinter pop out begitu saja dan bahkan Val tidak bisa mendekat ke arah satu sosok Lilia yang mencengkelkan seperti ini. Iya, semua yang judulnya bisa didodge tapi kali Iron Hook yang nggak bisa dihindarkan lagi meskipun dari seorang Kairi masih begitu tebalnya bahkan Happy Spin yang langsung menangkap karena dua pemain sekaligus. Snowball yang akan coba dilakukan dengan adanya Keyboy juga yang bisa memberikan damage tambahan dan Bob yang jangan tiba-tiba mendapatkan triple kill harusnya karena seorang Swallow. Dan ini dia triple kill dari seorang Boots. Masih ada pemain nampaknya yang bakal ditumbangkan lagi itu seorang Dairon dengan adanya seorang cewek di sisi lain dan Heist. Wipeout kan bisa diamankan karena Suns dan semua pemain lainnya ternyata hanya membuka crossbow of tank. Belum ada eliminasi yang bisa dapatkan bahkan Heist yang harus hilang. Oh, 5 member benar-benar hampir semuanya terwipe out. Namun sayangnya Umawa tidak jadi wipe out karena Val muncul. Tapi ini mini wipe out hitungannya. Iya, 4 yang tumbang juga dan tadi adalah counter initiate yang manis banget ya. Karena ketika dibuka tadi real world manipulation, dibalaskan keadaannya dengan satu buah heavy spin dan itu masih ditungguin sampai dengan detik-detik yang terakhir sebelum dari Kairinya keluar. Sampai dari zona sana. dia digigit pun masih diem di sana. Ya, dia masih nunggu dulu. Tunggu backupan karena dari belakang sudah pasti akan ada boots yang masuk. Diambil bahkan barusan. Dan buat sekarang ini makin lebih dipersempit lagi farming patternnya Omawa. Boots sudah selesai dengan 2 item. Lagi dan lagi belum tasek dan juga Asia ada dominant side. Tapi di sisi lain Kairi mendapatkan haste. Spray down tanpa ampun. Kali ini killing seperti diamankan oleh sosok cewek. Ini biru station yang benar-benar mengerikan. Nampaknya kali ini udah langsung diberikan oleh seorang cewek. Heist 3 kali ditumbangkan di menit yang ke-7. Ini ngebuat dia pastinya bakal ketinggalan dari segi goldnya, dari segi ekonomi, bahkan dari segi turret pun. Dan seorang cewek bisa langsung masuk, bisa langsung memberikan satu pressure lagi ke arah Rebellion Zion. Wah, ini tekanannya nggak main-main. Apalagi dengan ini outer turret udah nggak ada, inner turret terancam. Terlebih kalau ngomongin soal item dan perbedaan gold leading, makin lama ini makin snowball, Nevin. Dan Suns dari tadi yang selalu menjadi provokator dari team fight yang terjadi. Rebellion Zion mencoba untuk menangkap Suns, tapi apa yang bisa mereka lakukan ketika ada Black Shoes di sana dan Sprint yang mempersulit teman-teman Rebellion Zion untuk menangkap Suns itu sendiri. Kedua escape lane dimiliki oleh seorang Lilia itu sendiri, apalagi ngebawa Sprint. Terus Angry Gloom-nya juga. Wah. Jangan lupakan karena ngasih efek slow yang benar-benar berasa banget, apalagi ditambahin trap juga. Ya, dan selalu sih ya dari Onyx Esports mereka bisa dapetin turtle-nya bersih.
3 kali. Nggak ada yang ganggu sama sekali, bersih banget untuk bisa dapetin turtle-nya. Dan ya memang gangguan-gangguan dari Onyx ini di mana mereka menampakkan wajah mereka ini, kita ada di sini, tolong kita teamfight. Oh, immune Fearless dengan Thunders yang dia miliki tadi buat sekarang Suns langsung mempop out dari Sakti Agri Clubnya dan cewek Renner Apathy on point. Walaupun sempat didodge oleh Fearless tapi ternyata tidak untuk kedua kalinya dan dia harus tumbang untuk 16 detik lagi. Cewek langsung mengambil objektif lainnya, dia mau turret lagi, dia mau uang yang lebih banyak. Dan buat sekarang di sisi lainnya, Haze mencoba untuk melakukan hal yang sama namun ternyata Dairon terpick off lagi untuk sekarang. Namun Renner Apathy-nya tidak connect untuk kedua kalinya. Ya, Dairon salah satu pemain yang diwaspadai, masih punya Inferno tapi dilihat Oh, terus. good. Gak takut dari Outplay. langsung menghilangkan dari seorang Haze. Wow, what a nice play. Meskipun tadi misalnya ada satu pemain lagi melakukan recall, itu belum bisa dihindarkan untuk recall-nya. Dan ini dia perbedaan gold sampai ke arah 9.000. Dominance Ice menjadi jawaban bagi sosok Boots karena dia tahu armornya bakal membantu bagaimana tubuh dari sosok Pakito menahan semua gempuran dari One walaupun udah melakukan crossbow of tank. Fearless harus lebih berhati-hati karena dia dari tadi sudah mulai terpick off. Cewek dalam keadaan yang aman, dalam posisi yang nyaman. Dimana Resource sudah menjadi jawaban bagi Haze. Minion pun clear tapi buat sekarang belum menjadi sebuah jawaban karena Onyx Esports hampir di semua lininya mereka kuasai termasuk di area jungle. Yes, satu tambahannya di sini adalah dari Diki. Diki hanya sekali pick off. Berarti seharusnya stacknya dia sekarang ini sudah maksimal. Banyak. Banyak. Dan dia pakai tenacity. Jadi kalau sekarat, dia makin Makin tebel. lebih tebal. Yes. Defense dari physical dan magicalnya makin berlipat ganda. Apalagi ditambahkan dengan Radiant Armor. Oracle juga bagi Boots. Ini absorb shield damage-nya bakal makin lebih sakit lagi. Tapi buat sekarang Val-nya mencoba untuk bertahan. Reward manipulation bakal dibuka. Kairi lebih berpotensi untuk mengincar ke depan. Suns-nya hanya nge-trigger bagaimana reward manipulation yang dimiliki oleh Toro Swallow. Dan langsung reset. Disengage team fight dari Onyx Esports. Tarik ulur bagaikan bermain layangan di sini, Nevin. Dua resource langsung hilang ultimate dari Rebellion. Dan lihat Onyx Esports bisa mendapatkan Lordnya dengan sangat amat sejahtera. Gak kehilangan satu apapun. Tapi masalahnya kali ini Inner Turret dan Rebellion langsung berhasil hilangkan Keyboy dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Kali ini dan jendela terbuka. Bahkan menarik kembali ke arah seorang Paul. Nge-trigger ada satu flicker lagi dan Suns Oh my god. memberikan satu pancingan maut. Ini Suns cuma ngeprovokasi, ayo pukul aku, pukul aku, pukul aku. Tiba-tiba Black Shush. Iya. Tiba-tiba mundur ke arah belakang. Dan Betul. tidak ada yang bisa menangkap dia karena Val juga belum punya flicker. Ya, dan kali ini kita masih melihat minion wave yang segera masuk air hooknya. Oh. Connect-nya ke arah minion ternyata belum bisa menarik satu pemain dari Onyx Esports. Yang begitu merepotkan apalagi kali ini membawa pemain tambahan yaitu Lord yang sudah ada di area base turret bahkan. Tumbang begitu saja dan begitu juga dengan Hayes. Sudah manipulasi dibuka. Swallow ternyata tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena langsung di-engage sama Suns dengan Angry Gloom. Di arah belakang Fearless mencoba untuk mempertahankan Lord tapi ternyata gak bisa. Boots mendapatkan Unstoppable walaupun shutdown dari seorang cewek. Harus mendapatkan tapi 2-0 tidak bisa dihindari lagi untuk Onyx Esports. 11 menit saja waktu yang dibutuhkan oleh Onyx Esports mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Dan sekali lagi congratulations, nice try juga untuk Rebellion Sion. Comeback stronger di hari-hari esok. Iya. Tapi ini benar permainan dari Onyx.